Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu. Selamat datang kembali di Sira Channel. Pada video kali ini, Mimin mau ngebahas sebuah film bergenre misteri yang berjudul Masquerade Hotel. Film ini menceritakan sebuah investigasi pembunuhan berantai yang akan terjadi di sebuah hotel. Akan tetapi, di lokasi itu ternyata akan diadakan sebuah pesta pernikahan yang akan diperankan oleh Maeda Atsuko. Untuk gagalin rencana itu, polisi dan pihak hotel pun bekerja sama. Kemudian polisi menjadi pegawai hotel di hotel tersebut. Oke, biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja deh kita mulai. Hey ho, let's go! Film ini diawali di sebuah hotel mewah bernama Hotel Cortesio, di mana terdapat seorang tamu sedang melakukan komplain akan kondisi kamarnya yang terdapat bau asap rokok. Setelah itu, seorang resepsionis bernama Yamagishi menghampiri beliau dan memberikan kamar yang lebih bagus sebagai permintaan maaf. Di sisi lain, kepolisian pun menemukan kasus pembunuhan berantai, dan sudah ada 3 orang yang telah menjadi korban. Dalam menangani kasusnya tersebut, kepolisian menemukan sebuah kode berupa garis koordinat, di mana pembunuhan selanjutnya akan terjadi di sebuah hotel bernama Cortesio. Mengetahui hal itu, pihak hotel dan polisi pun mengadakan rapat dan bekerja sama untuk menangkap serta mengagalkan pembunuhan selanjutnya. Kemudian beberapa anggota kepolisian pun menjadi pegawai hotel untuk memudahkan proses penangkapan. Salah satunya adalah seorang detektif bernama Nita yang ditugaskan untuk menjadi resepsionis. Namun karena minimnya pengalaman, Nita pun dibantu oleh seorang resepsionis bernama Yamagishi. Di sisi lain, seorang wanita yang diperankan oleh Maeda Atsuko membeli sebuah gaun untuk pernikahannya yang akan diadakan di Hotel Cortesio beberapa hari mendatang. Singkat cerita, operasi pun dimulai, di mana baru hari pertama, Nita langsung mendapatkan komentar negatif dari Yamagishi karena penampilannya yang gak pantas menjadi seorang resepsionis, mulai dari pakaiannya, rambutnya, serta cara berjalannya. Meskipun awalnya keberatan, tapi demi sebuah misi, Nita pun berusaha memperbaiki penampilannya dan langsung pergi ke sebuah salon yang ada di hotel tersebut. Mengetahui partner barunya yang sulit diberitahu, Yamagishi pun mulai mencemaskan pelayanan hotel yang mungkin akan menurun suatu hari nanti. Keesokan harinya, hal yang ditakut-takutin Yamagishi pun mulai terjadi, di mana seorang tamu kesel dengan pelayanan yang diberikan oleh Nita. Mengetahui hal itu, Yamagishi langsung menghampiri dan membantu menyelesaikan permasalahannya. Setelah itu, di resepsionis terdapat seorang tamu yang dicurigai mengambil mantel mewah di Hotel Cortesio. Yamagishi pun meminta izin untuk memeriksa barang yang dibawa oleh tamunya tersebut. Namun kali ini Nita yang membantu Yamagishi dan menyuruh Yamagishi untuk gak memeriksa barang bawaan tamu tersebut, lalu membiarkannya pulang. Nita pun ngejelasin ke Yamagishi kalau itu cuma sebuah sandiwara, supaya nantinya dirinya mendapat uang kompensasi karena kesalahan pihak hotel. Mereka berdua pun mendatangi kamar tersebut untuk mencari mantel hotel yang telah hilang, dan bener aja, mereka berdua pun menemukan mantel itu tepat di bawah tempat tidurnya. Ketika kembali ke resepsionis, seorang wanita tunanetra yang bernama Katagiri datang untuk memesan kamar di Hotel Cortesio. Namun sialnya para resepsionis yang lain sedang sibuk dan hanya tersisa Nita seorang diri. Nita pun mau nggak mau harus melayani tamu tersebut. Ketika Yamagishi kembali, nggak tahu kenapa Katagiri meminta Yamagishi untuk melayani dirinya. Setelah tamu pergi ke kamarnya, Yamagishi lagi-lagi memarahi Nita karena nggak melayani tamu tunanetra dengan baik. Akan tetapi, Nita berpikiran lain. Nita mengira kalau wanita itu hanya berpura-pura menjadi orang yang tunanetra dan menyuruh Yamagishi buat berhati-hati dengan wanita yang bernama Katagiri itu. Setelah itu, Katagiri memanggil Yamagishi untuk datang ke kamarnya karena dirinya nggak nyaman di kamar tersebut. Kemudian Yamagishi pun berjanji akan segera mengganti kamarnya. Setelah itu, Nita makin mencurigai wanita tersebut karena pada saat di kamarnya, Nita sempat mengajak ngobrol wanita tersebut. Akan tetapi wanita itu dengan santainya menanggapi hal tersebut, seolah udah tahu kalau di belakangnya ada seseorang. Namun Yamagishi tetap menolak hal tersebut dan berusaha berpikir positif. Singkat cerita, Yamagishi mengantar Katagiri ke tempat makan. Kemudian dirinya pun mulai curiga dengan Katagiri. Hal itu didasari karena Yamagishi seolah saling bertatap-tatapan lewat cermin dengan wanita tersebut. Di sisi lain, Nita bertemu dengan mantan partnernya
yang menginap di Hotel Cortesio. Scene pun berganti di mana Yamagishi dipanggil Katagiri untuk datang ke kamarnya. Tanpa disadari, Yamagishi terlihat sedikit ketakutan setelah mendengar penjelasan dari Nita. Ternyata Yamagishi pun datang ke kamar itu hanya untuk membantu Katagiri mencari kancing pakaian yang terjatuh. Mengetahui kalau Yamagishi datang ke kamar Katagiri, Nita pun langsung bergegas pergi menuju kamar Katagiri dan memencet bel kamar itu. Yamagishi pun keluar sebentar dan menyuruh Nita nggak usah ikut campur. Ketika masuk lagi, tiba-tiba Yamagishi melihat kancingnya tepat di bawah Katagiri. Padahal sebelumnya tuh nggak ada apapun di situ. Setelah membantu Katagiri, Yamagishi dan Nita berdebat pendek karena mempunyai pandangan yang berbeda. Yamagishi nyuruh Nita buat percaya semua tamu. Akan tetapi, naluri Nita sebagai detektif selalu mencurigai seorang tamu. Setelah itu mereka pun bertemu dengan dua orang tamu yang diperanin oleh Maeda dan calon suaminya untuk menikah di hotel tersebut. Keesokan harinya, Yamagishi pun mengantar Katagiri pulang. Nah, di tengah perjalanan, Katagiri baru jujur dan ngomong kalau matanya tuh sebenarnya masih bisa melihat. Hal ini dilakukan karena suaminya yang tunanetra akan datang di Hotel Cortesio dan dirinya berniat untuk memastikan pelayanannya. Di jam makan siang, Nita baru mulai percaya dengan Yamagishi dan berniat menjadi partnernya dalam menangani kasus ini. Kemudian memberitahu seluruh kejadian dan alasan kalau di Hotel Cortesio akan ada pembunuhan berikutnya, yaitu berupa angka yang sudah dipecahkan oleh kepolisian. Mendengar hal itu, Yamagishi malah semakin kesal dengan Nita karena menurut Yamagishi berarti Nita akan selalu mencurigai tamu dan seluruh staf hotel lainnya juga. Setelah jam makan siang, Nita mengantarkan mantan partnernya keluar hotel. Di saat yang bersamaan, seorang wanita ingin mereservasi kamar di Hotel Cortesio dengan syarat gak memberitahu lokasi kamarnya jika ada seorang laki-laki yang menanyakan tentang dirinya. Kemudian memberitahu foto laki-laki tersebut kepada Yamagishi. Setelah Nita mengantarkan mantan partnernya, dirinya tiba-tiba disuruh oleh seorang tamu yang bernama Kurihara untuk membawakan tasnya. Karena dirinya seorang resepsionis, dirinya pun menyuruh bellman untuk mengangkat barang bawaannya Kurihara. Dan gak tahu kenapa, tamu tersebut malah marah-marah dan meminta Nita untuk membawakan barang bawaannya. Nita pun dengan terpaksa membawakan barang bawaan Kurihara ke kamarnya. Setelah sampai kamar, lagi-lagi tamu tersebut marah-marah dengan Nita karena telah memberikan kamar yang gak bagus. Nita pun segera mencarikan kamar yang lainnya, namun Kurihara terus-terusan menolak, padahal udah dikasih kamar yang lebih bagus dan lebih mahal juga. Nita pun kemudian kesal dan merasa dikerjain, karena pada akhirnya tamu tersebut malah memilih kamar pertamanya. Dia pun kesel dan curhat dengan Yamagishi akibat kemauan aneh dari tamunya yang bernama Kurihara. Akan tetapi Nita ngerasa seperti pernah melihat Kurihara di suatu tempat, tapi sayangnya dirinya tuh udah lupa. Setelah itu Yamagishi juga memberitahu kalau barusan dirinya juga dapat tamu yang cukup merepotkan, yaitu seorang wanita yang menyuruh untuk merahasiakan lokasi kamarnya dari seorang laki-laki yang kemungkinan akan datang. Mendengar hal itu, Nita pun ingin mengetahui gimana cara mengatasi kalau nanti beneran datang laki-laki tersebut. Yamagishi pun ngejawab dan juga ngejelasin pengalamannya lewat kejadiannya di masa lalu. Kemudian menyuruh Nita supaya jangan memberitahu kamarnya, meskipun nanti laki-laki tersebut memberikan banyak alasan. Ketika lagi ngobrol sama Yamagishi, tiba-tiba Kurihara, yaitu tamu yang sangat ngeselin, nyuruh Nita datang ke kamarnya. Kurihara komplain karena tugas ketikan yang ada di laptopnya hilang gara-gara tas yang dibawa oleh Nita. Padahal seharusnya itu tuh nggak ada hubungannya sama sekali. Nita pun disuruh ngerjain tugas ketikan di kamarnya dan nggak boleh pindah-pindah karena Kurihara akan menelpon kamar tersebut untuk mastiin apakah Nita ada di dalam kamarnya apa enggak. Setelah itu Kurihara pun pergi keluar. Namun karena Nita gaptek, Nita pun meminta bantuan ke Yamagishi buat ngerjain tugasnya Kurihara. Setelah selesai, Yamagishi kembali lagi ke meja resepsionis. Namun hal yang ditakut-takutinnya pun datang, yaitu laki-laki yang sama seperti di foto, dan ternyata orang itu sudah memesan kamar dari jauh-jauh hari sebelumnya. Dengan terpaksa Yamagishi pun melayani tamu tersebut. Namun setelah itu Yamagishi pergi ke tamu wanita dan memberitahu kalau laki-laki yang ditakutinya itu menginap di kamar nomor 505. Tiba-tiba wanita yang diperanin oleh Maeda Atsuko pun datang mengunjungi kamar laki-laki tersebut. Setelah melihat CCTV, Yamagishi baru mengetahui kalau sebenarnya wanita itu yang ingin memata-matai laki-laki tersebut. Yamagishi dan Nita pun langsung bergegas pergi menuju kamar 505 untuk menghentikannya. Namun sayangnya hal itu gagal karena wanita itu udah masuk terlebih dahulu dan tiba di ruangan tersebut. Kemudian wanita itu ngejelasin hal ini dilakukan untuk meminta tanda tangan surat perceraian. Singkat cerita, Yamagishi mendapat info kalau sebenarnya Kurihara itu adalah gurunya Nita sewaktu kecil yang pernah dibuat malu sampai kehilangan pekerjaannya oleh Nita. Keesokan harinya,
Kurihara marah-marah lagi sama Nita karena tugas yang dikerjainya itu salah katanya dan nyuruh untuk meminta maaf sambil bersujud. Namun, karena Nita udah tahu siapa Kurihara, dia pun ngejawab dengan bijak. Minta maaf itu nggak bisa nyelesain tugasnya. Lebih baik tugasnya saya kerjain lagi. Kurang lebih begitulah kata-kata yang keluar dari mulut Nita. Setelah itu Kurihara pun kesel sendiri karena dari tadi dia tuh minta yang aneh-aneh sama Nita supaya Nita kesel dan memukul Kurihara. Hal itu direncanain Kurihara untuk ngebalesin dendamnya supaya Nita kehilangan pekerjaannya juga. Mengakui kekalahannya dan udah ngerepotin Nita juga, Kurihara pun meminta maaf lalu kemudian pulang. Setelah itu barulah Yamagishi memuji Nita untuk pertama kalinya. Singkat cerita, Maeda ingin pergi ke kamarnya. Namun ternyata ada seorang yang ingin memberikan hadiah kepadanya. Melihat keanehan dari kado tersebut, Nita pun meminta izin untuk memeriksanya. Dan bener aja, ternyata isi dari hadiah tersebut adalah wine. Akan tetapi, di dalamnya terdapat cairan kimia yang sangat berbahaya. Kemudian Maeda pun ngejelasin kalau akhir-akhir ini dirinya ngerasa dimata-matai oleh seseorang. Nita pun berjanji di hari pernikahan besok akan mengamankan acara pernikahan tersebut supaya nggak terjadi apa-apa. Setelah itu kepolisian sudah mulai mendapatkan titik cerah dan juga mulai mengetahui siapa targetnya yang tidak lain adalah Maeda. Nita pun meminta ditugaskan untuk mengejar sang pelaku pembunuhan, tapi ditolak oleh atasannya karena dirinya saat ini ditugaskan sebagai resepsionis. Di malam harinya, Nita mencurigai kalau sebenarnya akan ada pembunuhan 2 orang sekaligus di hari esok. Dirinya pun berdiskusi dengan mantan partnernya, akan tetapi pembicaranya pun mulai diketahui oleh Yamagishi dan setelah itu Nita pun ngejelasin kepada Yamagishi. Yamagishi pun berniat untuk mengumumkan hal tersebut supaya nggak terjadi korban. Akan tetapi Nita pun mencegahnya dan memintanya untuk memberikan kesempatan 1 hari saja supaya nggak ngumumin hal tersebut. Hari pernikahan pun tiba dan polisi sudah siap di segala sisi. Nita dan Yamagishi pun tetap di posisi sebagai resepsionis. Pada saat itu, Yamagishi nggak sengaja ngelihat seorang laki-laki yang membawa topi di dalam tote bag-nya. Setelah itu, Yamagishi melihat topi yang sama. Akan tetapi, laki-laki tersebut mengganti pakaiannya menjadi seperti wanita. Yamagishi kemudian memberitahu Nita mengenai hal tersebut. Nita pun langsung mengikuti laki-laki itu sambil berkoordinasi dengan tim yang lainnya. Ketika mengikuti laki-laki tersebut, dirinya disuruh atasannya untuk berhenti dan menyerahkan kepada tim yang lain. Nita pun disuruh fokus untuk menjadi resepsionis saja di bawah. Ketika laki-laki tersebut bertemu dengan Maeda, Maeda pun langsung teriak ketakutan. Setelah itu, polisi pun menghampirinya. Akan tetapi karena laki-laki itu nggak tahu, laki-laki itu pun melarikan diri keluar. Untungnya ada Nita di bawah sehingga Nita dapat mengamankan laki-laki tersebut. Di waktu yang bersamaan, wanita yang pura-pura tunanetra yang bernama Katagiri datang dan memesan 5 kamar sekaligus. Yamagishi tanpa curiga melayani Katagiri seperti biasanya. Setelah sampai di kamarnya, Katagiri mengajak Yamagishi untuk berdua bersama dan menyuruh memejamkan matanya. Pada saat itulah kaki Yamagishi diikat oleh Katagiri. Di sisi lain, Nita langsung bergegas mencari Yamagishi karena emang dari awal Nita mencurigai Katagiri. Nita pun mencari Yamagishi dari kamar ke kamar yang telah dipesan oleh Katagiri. Kemudian scene pun berganti di mana Katagiri membuka rambut palsunya dan membuka kacamatanya. Yamagishi pun kaget ngelihat hal itu. Jadi Katagiri itu adalah seorang tamu yang pernah ditolak oleh Yamagishi untuk mencari kekasihnya di flashback sebelumnya. Jadi Katagiri pun dendam dengan Yamagishi karena nggak boleh menemui kekasihnya. Padahal kondisi saat itu dirinya tuh sedang hamil, lalu bayinya mengalami keguguran dan kekasihnya pergi meninggalin dirinya. Selain itu, laki-laki yang menghampiri Maeda itu sebenarnya itu hanyalah sebuah jebakan agar polisi tidak mencurigai Katagiri. Singkat cerita, Nita pun masuk ke kamar yang keempat. Akan tetapi kamar itu pun ternyata kosong. Padahal saat itu Katagiri sedang ada di kamar mandi. Tapi nggak tahu kenapa Nita pun balik lagi dan langsung menemukan Katagiri. Setelah itu, dirinya pun memborgol tangannya. Singkat cerita, misi pun berhasil dan telah menangkap pembunuh yang sebenarnya. Setelah itu, polisi dan Nita pun berpamitan dengan Yamagishi dan atasannya. Dan kemudian film pun berakhir, di mana Nita dan Yamagishi makan bersama di hotel tersebut. Begitulah alur cerita dari film Masquerade Hotel. Dari sini Mimin yakin teman-teman bakal dapetin banyak pelajaran ketika nonton film ini. Salah satunya kita dapat bekerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang dan cara pandang yang sangat berbeda. Oke, sekian rakor
rangkuman film kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sayonara.